Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu konsep permintaan dan penawaran, yang beranggota yaitu 1. Nurmalita Sari Utami, NPM 361, Tian Puspitasari 378, Azahra Karisma 392, Indah Mabengi 397. Permintaan. 1. Pengertian permintaan. 2. Macam-macam permintaan. 3. Hukum permintaan. 4. Faktor permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pada sisi lain, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Macam-macam permintaan ada 2, yaitu 1. Berdasarkan daya beli konsumen, 2. Berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan daya beli konsumen. 1. Permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang kemampuan membeli maupun yang tidak bertentangan beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, ketika ingin membeli mobil tetapi saat ini pendapatan masih belum cukup. 2. Permintaan efektif atau effective demand. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Besar permintaan efektif terhadap suatu produk dapat menentukan apakah usaha untuk memproduksi barang tersebut layak dibiayai atau tidak. Contohnya, siswa dengan orang tua kaya menuntut pendidikan di universitas swasta ternama dibandingkan siswa dengan orang tua kurang mampu. 3. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap sebuah barang atau jasa oleh masyarakat yang sebetulnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang dan jasa tersebut. Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas. Berdasarkan jumlahnya. 1. Permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan individu atau individual demand memiliki kuantitas yang dimiliki oleh seorang terhadap suatu barang pada tingkat harga yang diberikan. 2. Permintaan pasar. Permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Semakin banyak konsumen tersedia di pasar, semakin besar permintaan. Hukum permintaan. Mengutip buku Ekonomi oleh Alam S., hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang dimiliki akan meningkat ceteris paribus. Hukum tersebut berlaku dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di luar harga harus dianggap konstan atau ceteris paribus. Faktor permintaan. A. Harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. B. Pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara, jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. C. Selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa di pasar. Selanjutnya, D. Kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik, meski dengan harga yang sedikit mahal, akan tetap tinggi.
Sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya murah. Contohnya di pasar gadget, produk ponsel iPhone keluaran Apple sudah dikenal memiliki kualitas mumpuni. Oleh karena itu, banyak konsumen tetap bersedia membeli produk tersebut. Harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang dan jasa juga dapat mempengaruhi permintaan pada barang dan jasa komplementernya. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat berpengaruh pada tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah penduduk sedikit, maka jumlah permintaan akan rendah. Ramalan masa depan atau prediksi. Permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh suatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan. Selanjutnya, penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Kedua, faktor penawaran. Yang ketiga, skedul dan kurva penawaran. Dan yang keempat, hukum penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran adalah suatu keadaan di mana sejumlah barang ataupun jasa yang nantinya akan ditawarkan pada tingkatan harga yang berlaku saat itu. Jika dilihat dari sudut teori ekonomi, maka penawaran dapat didefinisikan sebagai semua kuantitas barang maupun jasa yang akan dijual pada tingkat harga yang ada di pasar pada suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua, faktor penawaran. Menurut Ahmad, tahun 2009, halaman 99 sampai dengan 100, dalam Yopi tahun 2016, halaman 160 sampai dengan 161, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama harga pasar, yang kedua biaya produksi, yang ketiga keuntungan yang diharapkan, keempat teknologi produksi, kelima persaingan, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu faktor penawaran. Menurut Raharja, beberapa faktor dapat mempengaruhi penawaran suatu barang, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang terkait, 3. Harga faktor produksi, 4. Biaya produksi, 5. Teknologi produksi, 6. Jumlah pedagang atau penjual, 7. Tujuan perusahaan, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintahan. Skedul penawaran. Skedul penawaran diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan atau dijual pada tingkat harganya. Skedul penawaran harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah dan jasa yang ditawarkan. Berikut merupakan contoh tabel skedul harga dan penawaran gula. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Berikut merupakan contoh gambar kurva penawaran. Hukum penawaran. Menurut konsep dari Alfred Marshall,
hukum penawaran diartikan sebagai berikut. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik, maka penawaran akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Dari gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan adalah searah atau positif. Konsekuensinya, jika harga naik, kuantitas barang yang ditawarkan semakin meningkat dan sebaliknya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.